Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Setiago Mandana Putra. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai media pembelajaran interaktif. Nah, media pembelajaran interaktif yang saya buat itu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Microsoft PowerPoint. Tampilan awal dari Microsoft PowerPoint seperti ini. Nah, di bagian utama atau awalan dari PowerPoint yaitu seperti ini. Nah, di bagian utama terdapat icon-icon yaitu Home, New, dan Open. New ini berfungsi untuk membuat dokumen atau file-file baru untuk presentasi awal. Nah, yang kedua itu ada Recent. Recent ini berfungsi untuk tampilan PowerPoint yang sudah kita buat atau menampilkan sebuah PowerPoint yang sudah kita pernah buat. Dan Fit ini berfungsi untuk menyematkan dokumen atau sebuah materi yang penting bagi kita. Kalau di New memiliki pilihan yang lebih banyak dari 100 template. Open yaitu berfungsi untuk menetapkan sebuah PowerPoint yang pernah kita simpan dan bisa dibuka di sini. Tempo ini untuk mengelok kalau ada file-file yang pernah kita buat. Save adalah save ini untuk menyimpan file yang kita sudah buat. Save as itu menyimpan dengan file yang baru dengan nama yang baru. Kalau print ini berfungsi untuk memprint file yang atau dokumen yang sudah kita buat. Share ini untuk meng-share dalam bentuk email. Kalau ekspor, kalau kita membuat media interaktif dengan animasi yaitu menjadi video, kita buat di sini untuk membuat videonya. Dan kedua itu ada untuk pembuatan PDF dalam bentuk PowerPoint ke PDF. Nah, kalau close untuk meng-close file yang kita buat. Itu untuk bagian depan Microsoft PowerPoint. Nah, kita akan melihat dalam. Nah, di bagian dalam PowerPoint ini terdapat file yang atau dokumen yang belum kita buat. Nah, sebelum kita ke pembuatan media PowerPoint, kita harus mengetahui tool-tool yang ada dalam PowerPoint. Nah, tool pertama ada Home. Ini di bagian depan PowerPoint, dalam bagian depan PowerPoint itu juga terdapat icon Home. Nah, di Home ini ada bagian-bagian tool-tool yang sangat penting, yaitu ada pertama clipboard. Clipboard ini terdapat yang bagiannya itu ada paste, copy, copyright, format. Nah, kalau di slide itu terdapat slide new, layout, reset, selection. Terus di font itu bagian-bagian font dan mengubah suatu objek font. Yang keempat ada paragraf. Paragraf itu untuk menyesuaikan tulisan. Drawing itu untuk menggambar juga dan juga bisa menambahkan shape. Shape ini. Dan kedua ada editing. Editing ini untuk menyeleksi juga bisa, untuk merapikan sebuah kata-kata juga bisa. Nah, kita ke insert. Nah, di bagian insert itu banyak icon-iconnya seperti slide, table, image, illustration, dan add, ada juga link,
ada juga bisa komentar, teks, dan simbol. Dan juga terdapat media, audio, dan video. Untuk draw ini icon yang jarang kita pakai, tapi untuk bagiannya itu ada tool itu untuk menggambar, pen untuk mewarnai, dan scales itu untuk mengukur antara kertas, dan cover itu untuk membuat simbol-simbol tertentu. Nah, yang keempat dalam depan Microsoft yaitu ada desain. Nah, seperti yang kita buka di file itu, di desain itu terdapat template-template yang sudah ada pada PowerPoint. Ini bisa digunakan untuk template-nya. Nah, untuk kedua ada varian. Untuk varian ini itu untuk mengubah warna background pada template atau tema. Yang ketiga ada custom. Nah, di custom ini kita mengubah suatu bidang kertas pada tampilan PowerPoint. Itu bisa kita ubah untuk menyesuaikannya, dan terdapat juga format background untuk mengubah warna background. Nah, untuk transition itu ada juga icon view. View itu untuk mereview sebuah icon-icon yang sudah kita buat dengan cara kita menambahkan shift atau tulisan, itu nanti akan bergerak. Nah, di sini terdapat transition at the slide. Nah, transition the slide ini berfungsi untuk tampilan slide. Untuk tampilan slide ke slide pertama ke slide kedua. Nah, contohnya kalau slide pertama kita tambahkan transition itu akan tidak berguna, kalau tambahkan di transisi kedua itu akan berfungsi. Nah, animation. Nah, animation ini berfungsi untuk membuat animasi bergerak pada gambar atau simbol, atau juga bisa pada tulisan. Nah, contohnya kita membuka di rectangle. Nah, kita buat rectangle, kita cari animation. Nah, pada bagian rectangle ini kita klik dulu, baru kita isi animasi bergerak seperti ini. Nah, jadi rectangle ini atau shape ini akan bergerak otomatis menyesuaikan animation yang kita isi. Di bagian animation ini banyak isi dalam animationnya. Ada animation keluar dan masuk. Nah, yang kedua, add animation. Nah, add animation ini untuk menambahkan animation kedua. Contohnya kita membuat animation pertama yaitu masuk, dan untuk animation keduanya kita keluarkan. Nah, itu masih sama dengan animation pertama, dan ini fungsinya untuk melihat animasi kita akan terlihat di sini. Nah, di sini akan terdapat urutan waktu untuk animation yang kita buat. Nah, seperti 4 second, 3 second, dan 5 second, dan seterusnya. Nah, yang ke-6 yang ke-11 ada review. Di review itu untuk mereview sebuah objek atau tulisan yang atau simbol juga bisa, untuk simbol atau tulisan yang mungkin kita buat. Review itu untuk melihat sebuah objek yang sudah kita buat seperti ini. Nah, itu mereview sebuah tulisan. Karena ini enggak terisi tulisan, jadinya tidak terlihat. Jadi yang ke-13 ada recording. Nah, recording ini untuk mengisi sebuah video, atau juga bisa untuk screen recording atau merekam sebuah layar. Sekian dari tutorial saya. Mohon kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk pembuatan media